Merdeka. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Sucipto. Ya, tadi disampaikan sekarang saya di kantor staf presiden. Dulunya saya aktivis, 15 tahun saya di Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Kalau ingat soal PLPI, Hambalang, PKTP, saya salah satunya yang kencang dalam hal ini. Termasuk soal penerimaan negara. Ketika saya di Fitra, Pak Mahfud dan kawan-kawan, saya banyak menemukan beberapa problem. Selain saya tadi sampaikan adalah bicara XPLPI, Hambalang, EKTP dan sebagainya. Karena modus-modus yang ada, yang muncul selama ini polanya selalu sama. Dan kadang di beberapa daerah mengejar wajar tanpa pengecualian itu sudah bersih dari korupsi, padahal tidak. Nah, tetapi saya tidak kemudian akan bicara pada konteks yang teknis itu, karena Bapak Ibu sekarang pasti tahu lah kasus-kasus yang ada. Nah, saya bicara pada kondisi saat ini. Kita tahu bahwa perekonomian kita ini sedang sakit. Kenaikan harga beras, kenaikan BBM, tarif dasar listrik, minyak goreng, LPG, bahkan kedelai. Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir kenapa minyak goreng dan kedelai itu sangat mahal. Dulu saja Rp5.000 bisa dapat tahu tempe yang banyak. Tapi Bapak Ibu ketahui tahun 2008 minyak goreng maupun kedelai itu sudah tidak masuk dalam komposisi subsidi tahun itu. Nah, ketika kita menandatangani sebuah agreement dengan BTN. Nah, himpitan persoalan ini belum terselesaikan dengan baik dengan memaksa banyak saudara-saudara kita itu berbondong-bondong mencari pekerjaan yang layak dan pendapatan yang layak. Sebanyak 62% tenaga kerja Indonesia itu terserah kepada sektor informal di luar negeri sana. Nah, yang selanjutnya adalah problem yang selama ini sulit dipecahkan adalah soal tenaga kerja dan pengangguran. Indonesia pada saat ini tingkat pengangguran terbuka itu berada di 5,86%. Nah, ini Indonesia masih menjadi yang tertinggi kedua di antara 5 negara Asia Tenggara lainnya. Nah, pola yang sama juga terjadi pada tingkat kemiskinan, baik desa maupun kota. Nah, tingkat kemiskinan desa selalu lebih besar daripada tingkat kemiskinan kota dikarenakan kelambatan pembangunan di pedesaan. Nah, persoalan kemiskinan memang masih menjadi masalah krusial bagi Indonesia, dan saat ini ada sekitar 26,3 juta masyarakat digolongkan sebagai miskin. Mungkin ingat program-program sebelum periode Jokowi, saya sempat kemudian mengkritisi kenapa 7 kali lipat anggaran kemiskinan naik tapi hanya 1% itu penurunan kemiskinan turun. Itu terjadi adanya prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi yang tidak dijalankan di dalam pengelolaan keuangan. Pada saat itu kami pas gitu. Nah, kemudian bahkan saat ini Indonesia pada posisi 2% mengalami kemiskinan ekstrim. Mungkin yang sangat mencengangkan adalah terdapat 14 provinsi di posisi kemiskinan ekstrim, yang di mana daerah itu adalah penghasil kekayaan alam. Berikut juga yang memiliki PAD yang cukup tinggi. Itu di mana? DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Bayangkan, dengan kemampuan fiskal tinggi, ternyata dia masuk kategori kemiskinan ekstrim. Artinya ada pengelolaan keuangan baik di tingkatan pusat maupun di tingkatan daerah yang belum tepat sasaran. Nah, dalam upaya mewujudkan wajah anggaran untuk kepentingan tertentu, politik yang dibangun saat ini ternyata justru melahirkan sistem oligarki politik yang menegasikan kedaulatan rakyat. Oligarki politik
semakin kuat ketika segelintir orang atau kelompok yang berkuasa lebih memilih membangun koalisi kepentingan bisnis dengan kroni-kroninya dan melahirkan negara korporasi yang terbentuk dari simbiosis mutualisme, elit politik dan pemilik modal yang tidak akan pernah berpihak pada rakyat. Sistem ini menjadikan uang atau modal sebagai panglima. Baru-baru ini mungkin kita dikagetkan dengan kasus penyalahgunaan atau korupsi antara lain 346 triliun di tubuh Kementerian Keuangan. Kemudian kasus mega proyek BTS di tubuh Kominfo sebesar 8 triliun. Nilai ini yang seharusnya bisa digunakan untuk mengatasi 5,6 juta angka stunting. Dari anggaran-anggaran yang kemudian disalahgunakan atau dikorak tadi, sebenarnya juga bisa digunakan untuk tambahan honor kepada 728.000 guru honorer yang saat ini rata-rata berbulan hanya mendapatkan 300.000. Bisa dimanfaatkan dalam memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan kepada 96,7 juta jiwa PBI JKN yang saat ini hanya diberikan 40.000 saja kepada PBI JKN. Makanya kemudian ada level per kelas. Nah, mungkin namun besaran anggaran yang disalahgunakan atau dikorupsi hanya kemudian disasarkan ke segelintir orang yang menikmatinya. APBN sesungguhnya merupakan instrumen ideologis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan anggaran ini adalah usaha untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi. Dalam konstitusi Indonesia sudah jelas mengakui bahwa rakyat merupakan sumber kekuasaan negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tidak saja mencakup mengenai ketentuan di bidang politik, namun juga mencakup bidang perekonomian. Inilah yang membedakan konstitusi negara kita dengan negara-negara liberal yang praktek konstitusi tidak memuat ketentuan yang mengatur mengenai sistem ekonomi. Ada beberapa personal ataupun kemudian kelompok yang harusnya bertanggung jawab pada saat amandemen keempat, di mana memasukkan poin-poin di dalam pasal 33, bahkan di pasal 27 ayat 1 kedaulatan rakyat atas anggaran dihapus, yang kemudian dilahirkan pada saat itu juga Undang-Undang 17/2003 soal keuangan negara yang memberikan power penuh kepada Kementerian Keuangan. Saya rasa mungkin ini yang perlu kita kritisi juga. Undang-Undang P2SK tentang reformasi fiskal yang selalu kita teriakkan. Saya pikir ada beberapa hal. Karena kami dulu di zaman menjadi aktivis, terutama di Fitra, ada 11 reformasi fiskal yang harus masuk di dalam P2SK. Tetapi saya pikir ternyata 11 reformasi fiskal tidak masuk. Saya pikir mudah-mudahan DPR ke depan bisa mengawal terkait undang-undang P2SK terkait reformasi fiskal di negeri ini. Akhir kata bahwa kebijakan APBN sudah semestinya dijalankan dengan menempatkan rakyat pada posisi sentral. Kedaulatan rakyat menjadi sebuah konsepsi utama yang mesti dihayati oleh para pengurus negara dalam merumuskan negara. Saya Ketua DPR DKI Jakarta berharap rakyat harus tegas di dalam memilih pemimpin yang memiliki komitmen tinggi di dalam hal karena keuangan negara adalah instrumen kesejahteraan rakyat. Terima kasih, selamat ulang tahun untuk DPR. Semoga organ ini tetap berdiri bersama rakyat